Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2 nya teman-teman ya. Oke, jadi video sebelumnya udah saya bahas bagaimana pengalaman saya terkena sensasi paling aneh teman-teman ya. Nah, sekarang saya bahas bagaimana solusinya ya. Wah, jadi sensasi aneh itu kan pasti beda-beda teman-teman ya. Kalau misalkan saya itu ngerasain 7 poin ini ya. Kalau misalkan kamu pengen tahu, coba nonton video sebelumnya ya. Kan beda-beda nih. Jadi buat caranya pun saya harus survive sendiri teman-teman ya. Oke, jadi sekarang saya mau bahas solusinya. Terus juga sebelumnya saya mau nanya, apakah ada teman-teman yang ngerasain sensasi aneh seperti saya teman-teman ya. Coba inget-inget deh, apa ya, momentum apa yang buat kamu aneh sampai sekarang. Kok takut itu loh, kok takut itu loh. Coba inget-inget apa coba ya. Kalau misalkan saya kan udah saya bahas ya. Yang pertama, hidup nggak nyata. Yang kedua, saya takut dari jam 3 sore. Terus juga saya takut warna kuning. Dan seterusnya teman-teman. Kalau misalkan kamu nonton, coba nonton aja nggak apa-apa teman-teman ya. Bebas juga loh ini ya. Nah, kalau misalkan kamu ada yang sama di poin itu, berarti kita satu frekuensi teman-teman ya. Oke. Oke, jadi buat solusinya itu, buat mengatasi sensasi aneh itu nggak harus ada terapi khusus, nggak harus ada obat-obatan. Lain lagi dengan sensasi yang umum seperti takut mati, takut gila, takut penyakitan. Itu kan kita harus melewati banyak proses. Salah satunya kita melewati proses dimana kita bolak-balik IGD, bolak-balik dokter, nggak percaya dokter teman-teman ya. Tapi lain lagi dengan sensasi yang aneh lain lagi teman-teman, karena sensasi aneh itu lebih cepat sembuhnya dibandingkan yang umum. Itu yang saya rasakan teman-teman ya. Jadi nggak harus ngapa-ngapain. Separah-parahnya saya buat ngobatin sensasi yang paling aneh ini adalah sampai di ruqyah doang ya. Itu sih yang paling parahnya. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan teman-teman ya, karena cuma numpang lewat sebentar aja ya. Nah, sekarang kita langsung bahas solusinya. Yang pertama, berusaha keluar dari semua sosial media, karena kamu itu pasti capek dengan namanya handphone sebenarnya, tapi kamu nggak ngerasain ya. Sebenarnya kamu capek banget sama handphone kamu. Terus juga sebenarnya kamu nggak tahu bahwa ada hal yang lebih penting, lebih positif, lebih menyenangkan dibanding handphone teman-teman ya. Dan kamu nggak tahu itu karena kamu udah masuk zona nyaman. Kamu main handphone terus buka sosial media, scroll up down itu. Sebenarnya ketika kamu ngerasain sensasi aneh itu harus dihindari teman-teman, benar-benar harus dihindari. Apalagi kamu ngerasain sensasi yang dunia benar-benar gak nyata teman-teman ya. Nah, itu kan saya ngerasain sensasi itu, makanya dengan cara saya sendiri, saya berusaha berhenti total main sosial media. Terus saya lebih ke ngerjain kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, saya beres-beres rumah teman-teman ya. Terus juga saya ngobrol sama tetangga, sama keluarga, sama teman, itu kan lebih nyata ya. Jadi buat solusi yang dunia berasa enggak nyata itu, kamu kerjain yang nyata-nyatanya ya. Bukan berarti sosial media itu enggak nyata, tapi ngerti nggak sih maksud saya itu, kamu harus ngerjain sesuatu yang nyata. Kayak kamu ngerjain, contoh kecilnya kan saya sebutin ya, beberes rumah, kayak kerja kayak apa, itu kan lebih nyata lagi teman-teman ya. Nah, itu buat solusinya. Jadi berusaha hindari main handphone berlebihan ya. Jadi kamu buka handphone itu cuma seperlunya aja. Kalau misalkan ada notif atau ada apa, baru buka handphone. Tapi bukan berarti kamu ngabisin waktu seharian dengan main handphone, enggak ya. Kayak gitu teman-teman ya. Terus juga kalau misalkan kamu main handphone cuma baca-baca tentang medis, itu kan bagus juga. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa menganalisanya, kan kita malah makin takut teman-teman ya. Nah, makanya dibatasi, dihindari kalau bisa. Sementara ini kok nggak selamanya ya. Itu yang pertama menurut saya teman-teman ya. Terus yang kedua, ibadah tepat waktu ya. Jadi selain kamu hindari sosial media, kamu juga harus ibadah tepat waktu ya. Kalau bisa sebelum azan kamu udah ada di masjid. Kalau bisa juga kamu yang azannya ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa berkata-kata lebih lagi, karena kita sama-sama ngerasain, apalagi kita orang muslim, ketika kita beribadah, apa yang kita dapati teman-teman ya. Kalau misalkan saya sebutin ya kamu juga tahu sih ya, hati tenang, pikiran tenang, batin juga tenang teman-teman ya. Sedangkan
kita itu kan sakitnya sakit khawatir, cemas, gelisah, obatnya yaitu ibadah. Ya, kamu juga pernah ngerasain, bukan pernah, pasti ngerasain, apalagi orang muslim teman-teman ya, kita sama-sama orang muslim pasti pernah ngerasain gimana tenangnya batin kita ya. Dan poin terakhir, kamu harus nonton video lucu ya. Oke, jadi ini poin yang mungkin nggak kalah pentingnya di antara poin-poin yang lain teman-teman ya, karena kamu juga butuh bahagia teman-teman ya. Kayak ini boleh buka handphone, kalau nggak handphone TV lah ya teman-teman ya. Kalaupun di handphone boleh aja, tapi nyarinya video lucu, bukan yang lain-lain teman-teman ya. Nah, kalau misalkan saya sendiri, saya cerita ya, kalau misalkan saya boleh cerita, saya boleh buka aib di sini, saya kan disaranin sama psikiater, saya pun nyuruh saya buat cari video lucu teman-teman ya. Nah, waktu itu saya malah nyaranin minta saran sama teman-teman, tolong saranin video lucu gitu kan ya. Aneh ya, buat nyari video lucu aja kita harus nanya, kenapa sih kita nggak nyari sendiri ya, aneh kan. Nah, saya disaranin buat nonton ini nonton itu, tapi di bioskop katanya teman-temannya, biar lebih apa ya, saya nggak tahu ya. Oke, jadi saya mau buka aib di sini, selama saya hidup 23 tahun saya belum pernah pergi ke bioskop teman-temannya, karena saya nggak suka nonton sebelumnya, nggak suka nonton dari dasarnya teman-teman, karena saya kena anxiety, saya dituntut harus nonton video lucu ya. Dan akhirnya saya nemuin video, mungkin gini ya, kesukaan saya itu saya bisa ketawa ngakak ketika saya nonton wayang teman-teman ya. Saya suka banget wayang, suka banget nonton wayang, tapi nggak di bioskop. Mungkin nggak ada ya wayang di bioskop, nggak tahu lah, pokoknya saya nggak pernah pergi ke bioskop. Nah, itu yang buat saya happy, saya enjoy, apalagi nontonnya selepas maghrib menuju isya ya, itu seneng banget teman-teman ya. Kalau misalnya kamu apa sih video yang lucu menurut kamu gitu kan ya. Kalau pribadi saya wayang, nggak tahu kenapa, lucu banget, ngakak banget pokoknya. Nah, mungkin itu buat solusi mengatasi sensasi yang aneh itu. Tapi ini menurut pengalaman pribadi teman-teman ya, jadi nggak ada referensi apapun, karena saya ngerasain aneh, saya juga yang punya solusinya ya. Nah, kalau misalkan kalian juga kalau misalkan punya solusi sendiri ya nggak apa-apa, kerjain teman-teman ya. Kalau misalkan ini ngebantu juga ya silahkan ya, mudah-mudahan ngebantu buat kalian teman-teman ya. Karena di sini juga saya nggak nyuruh kalian buat mengambil keputusan, enggak teman-teman ya, tapi cuma sekedar sharing lah kayak gimananya ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi videonya gitu aja. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang nggak enak, terus videonya kurang menarik, mohon maaf teman-teman ya. Mungkin kedepannya saya bakal bikin video yang lebih menarik lagi, insya Allah teman-teman ya. Karena kan di sini kita masih di saung ya. Kedepannya insya Allah lah teman-teman, pokoknya doain aja ya. Oke, mungkin gitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.